Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak menu boros nasi, sambelan jengkol dan ikan asin. Ini menu sederhana, simple, yang rasanya enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan gurihnya ikan asin dan rasa sambalnya yang nendang banget. Ini sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget ya. Ini beneran sangat enak banget, yang pasti bikin lahap makannya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan jengkol yang sudah direbus. Sebelum direbus, jengkol ini saya rendam dulu semalaman ya teman-teman. Kemudian direbus dengan ditambahkan daun salam, serai, jahe, dan juga lengkuas biar aromanya tidak bau ya. Setelah empuk, kemudian diangkat, ditiriskan, dan dicuci sampai bersih. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya diiris kecil-kecil aja seperti ini jengkolnya, atau mau diutuhkan, digeprek juga boleh ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau saya untuk disambelin ini lebih suka kalau dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini beneran sangat enak banget, jengkolnya legit, pulen, pas banget ya kalau disambelin. Selanjutnya kita taruh dalam wadah dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan asin. Ini saya menggunakan ikan asin yang tipis seperti ini teman-teman. Ini ikan asinnya beneran sangat enak banget, dan ini asinnya juga tidak terlalu asin ya, asinnya tuh sedang. Kalau teman-teman tidak punya ikan asin seperti ini, boleh diganti ikan asin jenis apapun ya. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa digunakan ya, biar warnanya lebih merah cantik ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 1 genggam cabai rawit yang merah ya teman-teman. Ini bisa diganti cabai rawit yang hijau atau yang putih, disesuaikan selera saja ya. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Gunakan cabai merah keriting saja. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman sambalnya tidak suka menggunakan bawang putih bisa di skip ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini otomatis bawang merahnya lebih banyak dari bawang putihnya ya teman-teman, karena ini nanti akan membuat rasa sambalnya itu sedap ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan menggunakan blender, tambahkan sedikit minyak goreng, atau mau dihaluskan menggunakan ulekan juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng jengkolnya terlebih dahulu. Ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih legit ya, lebih kenyal gitu. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng ikan asinnya. Masukkan semua. Goreng ikan asinnya sampai kering ya. Untuk ikan asin ini tadi tidak saya cuci ya teman-teman. Ini langsung saja saya goreng. Kalau teman-teman ikan asinnya mau dicuci dulu, silahkan saja ya. Tapi nanti proses menggorengnya kalau ikan asinnya dicuci dulu pastinya lebih lama ya. Oke teman-teman, ini sudah garing, suaranya sudah krisik-krisik gitu. Sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita akan menggoreng sambalnya, kurangi minyak ya. Kemudian masukkan sambal atau cabai yang sudah dihaluskan. Goreng sambalnya ini sampai matang, aromanya tidak langu. Untuk minyak ini bisa banyak bisa sedikit ya, disesuaikan selera saja. Ini saya masak dengan menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar. Oke, saya tambahkan sedikit air ya biar tidak kering sambalnya. Masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang ya teman-teman. Sebelumnya saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai benar-benar matang sambalnya dan berubah warna. Kalau sambalnya sudah matang, bisa kita masukkan jengkol yang sudah digoreng. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan masak sampai sambalnya meresap ke dalam jengkol. Lalu masukkan ikan asin. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Kalau ikan asin sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, hanya sampai tercampur rata saja. Setelah itu bisa kita angkat dan pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Aromanya sangat menggoda selera sekali teman-teman. Sudah nggak sabar ya untuk mencicipin sambelan jengkol dan ikan asin ini. Ini beneran sangat enak banget. Dan untuk sambelan jengkol dan ikan asin ini tidak terlalu berminyak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Sambelan jengkol dan ikan asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan ikan asin yang gurih. Sambelnya juga nendang banget, klop ya. Jadi ini bikin poros nasi yang pasti makannya makin lahap. Untuk bahannya, ini saya punya ayam setengah ekor ya, bagian bawah dan juga bagian atas. Ini untuk jumlahnya kira-kira sekitar 450 gram ya teman-teman, jadi setengah kilo kurang sedikit ya. Dan ayamnya ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini, biar nanti jadinya banyak dan bumbunya juga meresap. Untuk potongan ayam ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau ayamnya sudah dipotong-potong semua, ini nanti kita bisa cuci sampai bersih dengan perasan jeruk nipis ya. Nah, ayamnya sudah dicuci bersih. Sekarang saya akan marinasi. Saya marinasi dengan bumbu marinasi instan aja ya, biar cepat masaknya. Kalau teman-teman nggak mau pakai bumbu instan, boleh menggunakan bumbu ulek sendiri, kunyit, jahe, garam, dan juga bawang putih. Diaduk sampai semua tercampur rata dan biarkan kurang lebih 10-15 menit. Kemudian bahan yang kedua ada 3 kotak tahu putih. Untuk jumlah tahu ini bisa disesuaikan selera ya. Dan ini satu tahu saya potong menjadi 6 bagian seperti ini ya. Kalau nggak ada tahu putih boleh menggunakan tahu kuning. Kemudian untuk bumbunya 2 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah ini kecil-kecil ya, saya hitung 10 siung aja ya. Kemudian digeprek-geprek dan dihaluskan untuk teksturnya seperti ini dulu. Kemudian tambahkan cabai hijau keriting. Untuk jumlah cabai ini saya pakai kurang lebih 1 genggam lebih sedikit atau kira-kira 100 gram ya. Atau bisa juga disesuaikan selera aja. Dan biar ada rasa pedasnya saya tambahkan 1 genggam cabai rawit hijau. Tambahkan sedikit garam biar menghaluskannya lebih mudah. Kita haluskan dulu untuk bumbu sambalnya ya teman-teman. Ini lebih enak kalau bumbunya diulek seperti ini ya. Untuk teksturnya seperti ini aja ya, nggak usah terlalu halus. Ini sudah cukup. Sisihkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Goreng tahunya terlebih dahulu. Tahunya digoreng hingga warnanya sedikit kecoklatan ya, jadi setengah matang ya. Jadi nggak terlalu matang banget dan tidak terlalu berkulit. Seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman. Sekarang bisa diangkat dan tiriskan dulu. Masih di penggorengan yang sama, sekarang taburin dengan tepung terigu atau tepung maizena. Kita akan goreng ayamnya ya. Ini ayam sudah dimarinasi kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita goreng ayamnya hingga ayamnya matang ya. Ini saya aduk-aduk dulu ya teman-teman. Ini ayamnya sudah mau matang teman-teman, warnanya sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini. Tapi ini sebentar lagi aja ya, kita masak ayamnya hingga benar-benar matang, warnanya kecoklatan seperti ini. Nah ini sudah matang teman-teman, kita bisa angkat ya. Tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, ini sudah saya kurangin minyaknya. Kemudian masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya hingga matang. Ini kita aduk-aduk ya, biar tercampur rata dan matangnya bisa merata. Gunakan api sedang aja ya teman-teman. Dan untuk bumbunya ini saya tambahkan kaldu jamur, boleh juga diganti penyedap yang lainnya, dan saya tambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau teman-teman nggak suka dengan ada penambahan gula pasir, boleh di skip. Masak hingga bumbunya matang, kemudian bisa ditambahkan sedikit air ya, biar bumbunya ini tidak kering ya teman-teman. Kemudian kita masak kembali hingga mendidih tanak dan bumbunya matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita bisa masukkan ayam dan juga tahu yang sudah kita goreng. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya.
Ini masaknya sebentar aja teman-teman, hingga tercampur rata aja. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Teman-teman bisa lihat ini warnanya sangat cantik sekali dan sangat menggugah selera ya. Dan inilah hasilnya, ayam tahu sambal hijau sudah siap disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget, tinggal tambah kulupan atau dengan tumisan. Ini sangat enak banget, silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Bahannya saya pakai buncis, kurang lebihnya ini ada 150 gram. Di bagian ujung-ujungnya dan bagian sampingnya ini sudah saya bersihkan ya teman-teman. Untuk jumlah buncis ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Lanjut ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini, atau boleh juga dipotong serong, disesuaikan selera teman-teman. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada udang, ini saya pakai 10 ekor, sudah saya kupas kulitnya, bagian punggungnya sudah saya sayat seperti ini teman-teman. Jadi untuk kotorannya juga sudah saya keluarkan ya. Untuk jumlah udang ini bisa disesuaikan selera aja ya. Kalau sudah bisa sisihkan dulu. Lanjut ada telur, ini saya pakai 3 butir ya. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya teman-teman. Ini pakai 3 butir jadinya juga sudah banyak banget. Kemudian tambahkan sedikit garam biar rasanya gurih dan tidak hambar. Dan di sini saya tambahkan larutan tepung terigu dari 1 sendok makan peres tepung terigu, dilarutkan dengan 50 ml air ya. Ini biar telurnya nanti lembut ya teman-teman. Kemudian dikocok lepas aja hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya geprek aja ya teman-teman. Kemudian seperti biasa saya cincang kecil-kecil, atau boleh cincang kasar, boleh juga diiris tipis-tipis aja ya teman-teman, disesuaikan selera ya. Kalau sudah bisa sisihkan, kemudian ada bawang merah, saya pakai 4 siung. Ini saya iris tipis-tipis dulu ya teman-teman. Kemudian dicincang juga bawang merahnya. Kalau nggak ada bawang merah boleh diganti bawang bombay ya. Sisihkan, kemudian biar warnanya cantik, ini saya tambahkan 5 buah cabai merah keriting. Cabai merah keriting ini tidak pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman masaknya untuk anak-anak nggak mau ada cabainya, boleh di skip, silahkan aja ya. Oke, setelah diiris serong, sisihkan. Kemudian saya tambahkan juga 1 batang daun bawang, ini ukurannya besar jadi saya pakai 1 buah aja, kemudian dipotong kecil-kecil. Kalau sudah, kita siapkan penggorengan dan kita tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah, bumbunya tuh simple banget ya teman-teman. Dan ini ditumis sampai aromanya harum ya, sampai layu. Kalau sudah layu bisa kita masukkan buncisnya terlebih dahulu, atau mau udangnya dulu juga boleh, tapi kalau saya buncisnya dulu ya teman-teman. Kemudian buncisnya ini dimasak hingga mau matang ya. Ini tanpa penambahan air ya teman-teman. Kemudian masukkan irisan daun bawang dan juga cabai. Kemudian ditumis kembali hingga cabenya layu. Ini cabai saya masukkan duluan biar cabenya nggak langu ya teman-teman, biar matang cabenya. Ini boleh dimasukkan terakhir kalau teman-teman suka. Kemudian saya masukkan juga udangnya. Nah, di sini saya masukkan udang setelah buncis dan juga cabai, karena saya mau tekstur udangnya tetap lembut ya. Jadi masak udangnya itu hanya sebentar aja. Kalau udangnya sudah berubah warna, buncisnya sudah matang, sekarang saya masukkan telur yang sudah kita kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan dan tunggu sebentar. Kemudian baru diaduk pelan-pelan ya. Dan kalau teman-teman mau teksturnya lembut, begitu dimasukkan langsung diorak-arik ya teman-teman. Kalau saya ini teksturnya tidak terlalu halus banget ya, jadi masih ada gumpalan-gumpalannya. Jadi ini saya tunggu agak memadat bawahnya dulu ya teman-teman, baru saya aduk-aduk. Kemudian saya bumbuin dengan garam secukupnya aja, nanti bisa koreksi rasa. Saya tambahkan juga lada bubuk dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk hingga semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga semuanya matang ya.
Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sayuran dan telurnya juga sudah matang, hasilnya lembut seperti ini, bisa kita angkat dan kita pindah ke piring saji. Kita akan plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan, biar penampilannya lebih cantik dan semakin menggugah selera ya. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget. Orak-arik telur, buncis dan juga udang sudah siap disajikan, dimakan selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini aja sudah sangat enak banget. Ini bisa untuk menu sarapan atau bisa juga untuk bekal anak sekolah ya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Bahannya saya pakai 150 gram cumi asin. Yang saya pakai ini ukurannya kecil-kecil seperti ini teman-teman, jadi nanti cuminya nggak saya potong-potong ya, saya utuhkan aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai cuminya yang gede terus dipotong boleh. Dan ini saya rendam menggunakan air panas biar cuminya nanti empuk ya. Boleh juga direbus sebentar ya teman-teman. Setelah direbus atau direndam air panas, ini cuminya kita cuci sampai bersih untuk mengurangi rasa asinnya ya. Kemudian bahan yang kedua ada kacang panjang, ini saya pakai 1 genggam aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang ya, dan dipotong pendek-pendek seperti ini aja, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang juga boleh, mau seperti saya juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok, kemudian dicuci sampai bersih. Sisihkan dulu, lanjut siapkan untuk bumbunya. 4 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 6 siung, cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, mau pedasnya seperti apa silahkan aja. Kalau saya pakai segini sudah cukup pedas. Kemudian saya tambahkan sedikit garam dan haluskan. Kalau teman-teman males ngulek, bumbunya mau dicopper boleh ya, silahkan aja, disesuaikan selera ya. Untuk tekstur bumbunya saya bikin kasar aja seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya nggak saya bikin halus ya. Oke, sekarang saya tumis dulu bumbunya. Ini sudah saya panaskan minyaknya ya teman-teman. Pakai minyaknya sedikit aja, kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya sudah tidak langu lagi ya pastinya. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan kacang panjangnya. Ini kacang panjang sudah dicuci bersih, kemudian diaduk-aduk sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang masukkan cumi yang sudah kita rendam dengan air panas dan dicuci sampai bersih. Tambahkan air ya, secukupnya aja untuk mematangkan sayurannya. Kemudian diaduk-aduk. Ini masih kurang airnya teman-teman, saya tambahkan sedikit lagi. Dan sekarang saya bumbuin dulu ya. Saya tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini juga saya pakai gula pasir sedikit ya. Kemudian diaduk kembali, masak hingga sayurannya matang ya. Sesekali kita aduk seperti ini teman-teman, biar matangnya merata. Kalau sayurannya sudah matang dan rasanya juga sudah pas, sekarang saya masukkan larutan tepung maizena. Ini dari 1 sendok teh tepung maizena dilarutkan dengan 50 ml air ya. Ini untuk mengentalkan kuahnya, jadi bumbunya nanti jadinya nyemek-nyemek ya teman-teman, seperti ini ya. Oke teman-teman, dimasak sampai tanak ya. Kalau sudah, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan biar penampilannya semakin menggugah selera. Kita tata dulu ya. Dan inilah hasilnya, tumis kacang panjang dan cumi asin sudah siap disajikan. Ini beneran sangat enak banget teman-teman, cuminya empuk dan rasanya juga pas ya, gurihnya. Ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih anget, tinggal lauk kerupuk aja sudah sangat nikmat banget. Bisa untuk menu sehari-hari, untuk sarapan, atau bisa juga untuk ide jualan. Ini juga sangat cocok banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua.
Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan tongkol 1 ekor, beratnya kurang lebih 500 gram. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Teman-teman kalau nggak ada jeruk nipis bisa diganti juga ya. Lanjut kita akan goreng ikannya. Kita goreng satu persatu. Untuk ikan tongkol ini boleh dimarinasi dengan garam dan lada, atau mau langsung digoreng seperti ini juga nggak apa-apa ya, silahkan saja disesuaikan selera masing-masing. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Kemudian digoreng sampai semuanya matang, warnanya kuning keemasan bolak-baliknya. Kalau sudah, bisa kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat ukuran kecil, sudah saya bersihkan ya, saya potong-potong dan kita sisihkan dulu. Kemudian 1 buah tomat, ini saya menggunakan tomat merah ukuran sedang, kita potong sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau boleh ya, silahkan saja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya 2 ruas. Ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Kemudian 1 batang serai, ini saya pakai putihnya aja. Ini saya belah, kemudian saya becek-becek seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun jeruk, ini saya menggunakan agak banyak daun jeruknya, kemudian disobek ya. Sisihkan. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya merah cakep ya teman-teman. Boleh juga menggunakan cabai merah besar. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih 4 siung diiris kecil-kecil. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Sama ya, diiris kecil-kecil juga. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebihnya 1 cm. Kunyitnya boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai kemirinya, kurang lebih ini ada 3 butir ya. Saya menggunakan kemiri yang pecahan. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oh ya teman-teman, ini tadi jahenya ketinggalan ya. Ini kurang lebih ada 2 cm, saya iris tipis-tipis. Lanjut kita tumis bumbunya. Ini kita tumis bumbu aromatiknya dulu ya teman-teman. Ditumis sampai aromanya keluar. Ini sebentar aja numisnya. Kalau aromanya sudah keluar, bisa kita masukkan bumbu halusnya. Kita tuang semua. Karena ini tadi saya menghaluskan menggunakan air, jadi numisnya agak lama ya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai mengental, berubah warna dan aromanya harum ya. Nah, ini sudah harum, mengental dan warnanya sudah cantik seperti ini. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini sekitar 200 ml. Kemudian masukkan tomat, tambahkan lada bubuk 1/4 sendok teh, kemudian garam secukupnya dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Dan sesekali dibalik ya teman-teman. Dimasak sampai kuahnya menyusut, mengental dan juga meresap pastinya. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan yang terakhir ini saya masukkan kemanginya. Ini kemangi dimasukkan terakhir biar nanti masih terasa segar ya teman-teman. Kemudian diaduk dan masak sebentar aja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata semua, rasanya juga sudah pas. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya sangat harum banget teman-teman. Aroma dari kemanginya, dari rempah-rempahnya wangi banget. Dan ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya ya.
Oke teman-teman, rica-rica ikan tongkol kemangi sudah siap disajikan. Untuk lauk, teman makan nasi putih anget, ini sangat enak banget. Rasanya pedas, seger, dan aromanya sangat menggugah selera. Ini beneran sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Bahannya saya pakai 100 gram jamur kancing. Ini mau saya kupas dulu ya teman-teman, bagian kulitnya ya. Kalau teman-teman jamurnya nggak dikupas langsung mau dimasak, boleh, silahkan aja ya. Ini saya kupas dulu sampai bersih biar warnanya putih cantik dan enak dipandang ya pastinya. Selanjutnya kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci, kita bisa potong-potong jamurnya ya teman-teman. Untuk potongan jamur ini bisa disesuaikan selera teman-teman. Kalau saya ini saya potong tipis-tipis aja seperti ini ya. Dan untuk jumlah jamur ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, nggak harus 100 gram. Oke teman-teman, kalau jamurnya sudah dipotong semua, kita taruh dalam mangkok, kemudian kita rendam dengan air panas ya. Kita rendam kurang lebih 5-10 menit. Kalau sudah, bisa kita tiriskan dan sisihkan dulu. Kemudian ada 150 gram buncis, ini bagian ujung-ujungnya dan bagian sampingnya sudah saya bersihkan, dan buncisnya ini juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya buncisnya kita potong serong-serong panjang seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita bisa sisihkan dulu. Lanjut kita bisa siapkan untuk bahan tambahannya. Ini ada udang segar, saya pakai 100 gram, sudah dikupas ya bagian kulitnya dan kotorannya sudah dibuang. Ini dipotong kecil-kecil atau mau diutuhkan juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Siapkan untuk bumbunya, ada 3 siung bawang putih, ini mau saya geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. Saya pakai 3 siung aja untuk bawang putihnya. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya pakai 7 siung ya untuk bawang merahnya, diiris tipis-tipis aja ya. Sisihkan. Kemudian ada cabai hijau besar, saya pakai 2 buah, diiris serong. Biar tumisannya agak sedikit pedas, ini saya tambahkan cabai rawit yang kering, ini dipotong kecil-kecil ya. Teman-teman boleh menggunakan cabai rawit yang segar karena saya nggak ada, jadi saya pakai yang kering. Lanjut kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini sudah saya panaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Tumis bumbunya sampai harum dan sedikit berubah warna seperti ini kira-kira. Kemudian bisa masukkan udangnya. Kita tumis kembali sampai aromanya keluar ya. Kalau udangnya sudah berubah warna dan aromanya sudah harum, sekarang masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu tumis sebentar ya sampai bau langu pada buncisnya hilang. Ini tanpa ditambahkan air dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, aroma buncisnya sudah berkurang, sudah tidak langu lagi. Sekarang saya tambahkan air kira-kira setengah gelas. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Masak buncisnya hingga setengah matang. Kalau buncisnya sudah setengah matang, kita bisa masukkan cabai. Masukkan jamur yang sudah kita rendam dengan air panas. Ini sudah ditiriskan ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau nggak ada boleh di skip. Kemudian 1 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh lada bubuk, sedikit garam karena tadi sudah ada saus tiramnya, jadi garamnya sedikit aja, dan tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk hingga bumbunya tercampur rata, masak hingga sayurannya matang ya. Kalau sayurannya sudah matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini aromanya sangat harum banget teman-teman. Sayurannya juga warnanya masih cantik, segar, rasanya gurih. Ini enak banget ya, dan rasa pedasnya sedikit ya teman-teman. Silahkan nanti dicoba, ini sangat cocok banget untuk menu sehari-hari, untuk sarapan. Sangat cocok banget ya, karena cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, yang pasti rasanya sangat enak banget.
Untuk bahannya ini saya menggunakan pindang yang potongan ya. Ini saya beli 2 keranjang teman-teman, harganya 10.000 ya, 2 keranjang, isinya 8 potong ya. Ukurannya juga nggak terlalu besar, ini kecil-kecil, emang agak mahal ya kalau menurut saya. Kemudian ini disisihkan dulu. Kemudian ada lenca, ini saya beli 1 bungkus. Kalau di sini tuh sudah dibungkusin teman-teman, 1 bungkus harganya Rp3.000. Kemudian juga ada kemangi, ini saya menggunakan 1 ikat ukuran kecil ya. Ini sudah saya petikin, sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya sisihkan dulu. Siapkan cobek, tambahkan 2 siung bawang putih, ini biar mudah dihaluskan. Ini saya geprek-geprek dulu seperti ini, atau boleh dipotong-potong. Kemudian 6 siung bawang merah, sama ya, digeprek-geprek dulu. Tambahkan kencur, ini saya kasih 2 cm ya, sekitar 2 cm. Kemudian cabai merah keriting saya gunakan 3 buah, biar warnanya nanti agak kemerahan ya. Kemudian ada cabai rawit. Untuk cabai rawit merah bisa diganti dengan cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dihaluskan dengan tekstur yang masih agak kasar seperti ini. Kemudian disisihkan ya. Kita kumpulkan. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja. Kita akan menggoreng pindangnya terlebih dahulu ya. Sebelum dimasukkan pindangnya, ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu. Kemudian masukkan pindangnya. Masak pindangnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Jangan terlalu lama juga, nanti hasil pindangnya jadi keras ya kalau kelamaan. Oke, ini warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat ya. Oke, sekarang lanjut kita tumis sambalnya. Ini saya menggunakan minyak yang sama ya. Kemudian ditumis sampai sambalnya matang. Sudah tidak langu lagi ya, warnanya juga kemerahan. Kemudian tambahkan air. Ini sedikit aja penambahan airnya, kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur secukupnya. Tambahkan juga gula pasir ya, sedikit saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih bisa masukkan ikan pindang dan juga lencaknya. Kemudian diaduk lagi, masak sampai kuahnya mengental dan lencaknya matang ya. Untuk tingkat kematangan lencak ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya memasaknya masih agak klepus-klepus ya. Kemudian masukkan juga kemanginya, aduk kembali dan dimasak sebentar saja setelah kemangi masuk, biar rasa kemanginya masih segar ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau rasanya sudah pas dan kemanginya sudah cukup kematangannya, dan bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warna lencaknya masih segar dan ini aromanya enak banget teman-teman. Ada aroma kemanginya, ada aroma pindangnya yang sedap banget ya. Oke teman-teman, tumis pindang dan lencak sudah siap disajikan, dinikmatin dengan nasi putih ya. Nah, ini saya akan langsung cobain dengan menggunakan nasi putih ya. Ini saya ambil kemangi, lencak, dan juga ikan pindangnya. Bener-bener rasanya tuh enak banget, super enak malahan ya. Dan rasa pedas, gurih, lencaknya masih keledus, rasa segar dari kemanginya, ini bener-bener sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah sekali bukan? Dan bahannya juga sederhana. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe tentunya yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.